Astagfirullahaladzim. Siapa lagi nih? Oh, tidak percaya. Apa-apaan ini manusia? Turun kau! Tubuhmu berat! Oh, ini kok berubah ya? Astagfirullahaladzim. Baiklah Kang Mas, agar Kang Mas bisa mengingat Bulan, Bulan akan memberikan sesuatu. Ini Kang Mas, Apa itu, Mbak Wulan? ini adalah darahku Kang Mas. Hah? Darah? Waduh. Buat apa Mbak Wulan memberikan darah untuk Kang Mas? Darahku memiliki aroma yang tidak akan pernah ada di bumi ini. Ketika Kang Mas menggunakan, Kang Mas akan mengingat Bulan. Waduh, luar biasa. Kita lanjut lagi, Mbak Wulan. Tadi ada suara dari sebelah sana. Kita coba ke sana saja. Soalnya kita butuh makhluk-makhluk untuk menunjukkan keberadaan Furon. Karena kita tidak tahu Furon itu ada di mana. Kalau saya ingat Mbak Wulan, Furon ada di sini. Tapi kan kita tidak tahu kalau ternyata kemarin waktu Mbak Wulan lihat Furon di sini, itu mungkin dia lagi main-main atau jalan-jalan di sini. Silakan, suaranya dari sebelah sana Mbak Wulan. Kita ke depan sana saja. Suara dari sebelah sana suaranya. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi nih? Siapa itu Kang Mas? Wah, nggak tahu juga ini Mbak Wulan. Sebentar. Tiba-tiba dia muncul. Mbak Wulan, ikut saya sama saya, jangan di belakang, nanti takut-takutnya diselong. Ini makhluknya energinya sangat lemah sekali. Tidak apa-apa. Baik makhluk, siapakah dirimu? Diriku adalah makhluk penghuni tempat ini. Apa yang kalian lakukan di tempat ini, manusia? Kami sedang mencari jin yang bernama Furon. Kenapa kau sepertinya terkejut? Furon adalah jin yang sangat kuat, bahkan dari bangsa kami. Banyak yang takut
Dengan beliau, bahkan ada dari bangsa kami yang sudah diledukkan. Berarti jin Furon itu jin jahat begitu? Betul sekali. Sepertinya kamu takut sama dia. Tentu saja saya takut semua. Karena dia sangat kuat dan sangat kecil. Oh begitu. Berarti kamu tahu di mana Furon itu berada? Mohon maaf manusia. Saya tidak memiliki keberanian untuk memberikan kepadamu tentang keberadaan beliau. Makhluk dengarkan. Saya yang akan menjamin keselamatanmu jika sampai Furon itu menyelakaimu. Yang penting kau tunjukkan dulu di mana Furon itu berada. Apakah kau saat yakin manusia? Kau bisa mengalahkan Kora? Ada iblis yang sangat sakti. Ya memang saya tidak yakin saya dapat mengalahkannya. Tapi kan kalau belum dicoba mana tahu. Tapi kau tenang saja. Sepertinya kau makhluk baik. Jadi Allah pasti akan melindungimu. Kau tidak usah khawatir, termasuk saya. Kalau kamu mau menunjukkan atau enggak, kamu menyampaikan informasi tentang Furon itu ada di mana, nanti saya akan membantumu dan menjamin keselamatanmu. Benarkah itu manusia? Apakah perkataan itu bisa dipercaya? Tentu saja, kalau perkataan saya tidak dapat dipercaya, mana mungkin ada wanita mau mengikuti saya sekian hari, masuk ke tempat-tempat seperti ini, bahkan bertemu denganmu. Baiklah manusia. Adalah penghuni wilayah tempat ini. Bahkan dia mengetahui terakhir kalian di tempat ini. Berhati-hatilah manusia. Astagfirullahaladzim, dia pergi. Iya Kang Mas, dia pergi kemana? Nggak tahu Mbak Bulan. Sepertinya makhluk ini ketakutan sekali dengan jin yang bernama Furon itu. Tapi setidaknya kita sudah dapat informasi bahwa katanya memang dia penguasa wilayah ini. Dan dia sedang memantau kita, memperhatikan kita. Kita harus hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia adalah penguasa tempat ini. Manusia, kau tidak akan keluar selamat dari tempat ini. Keluarlah kau makhluk. Hai Furon, cepat kembalikan selendangku. Kalau aku tidak mengembalikan selendangmu, apa yang kau lakukan pada diriku? Astagfirullahaladzim. Furon, bahkan kamu bersembunyi di lubang semut, tetap akan kami kejar. Selama kau belum mengembalikan selendang itu kepada kami. Keluarlah. Kalau itu mau, sudah kuhidangkan makanan istimewa untukmu manusia. Saya tidak perlu makanan apapun darimu. Saya hanya perlu kau mengembalikan selendang itu untukku. Hei manusia, jika diriku ada di hadapanmu, apa yang kamu akan lakukan pada diriku? Jika diriku ada di hadapanmu, apa yang bisa kau lakukan, manusia? Tentu saja, aku akan merebut kembali selendang daripada Mbak Wulan. Jadi jika kau memang punya nyali, sebaiknya kau tunjukkan wujudmu. Baik, kalau itu maumu.
Kalau aku Astagfirullahaladzim. sudah aku ada di hadapan. Lantas, apa yang kau bisa lakukan terhadap diriku? Itu jin Furon, Kang Mas. Cepat kembalikan selendangku. Kamu tidak dengar apa kamu tidak pernah buang kopok atau kamu tidak punya cotton bud? Mbak Wulan, Menginginkan selendang. ya kembalikan selendang Mbak Wulan. Kenapa kamu ketawa? Ini yang kau inginkan. Itu selendangku, Kang Mas. Cepat kembalikan. Ini yang kau mau. Kembalikan selendang itu kepadaku. Kembalikan. Selendang. Ini yang selama kau cari. Ya, saya mencari selendang itu dan mencarimu. Putri itu. Maju sini. Apa? Kau menginginkan selendang ini. Ya tentu saja memang saya mencari itu. Serahkan. Serahkan dulu bidadari itu pada diriku. Karena diriku menginginkan darah bidadari itu. Untuk apa kau menginginkan darah daripada bidadari ini? Karena darah bidadari bisa menjadi diriku lebih kuat, penguasa di kerajaanku. Makhluk, dengarkan. Furon, saya sebenarnya tidak mau mengganggu. Lancang sekali kau memanggil namaku Furon. Namamu kan Furon, terus aku memanggilmu apa? Apakah aku harus memanggilmu Bokong? Kau mau dipanggil Bokong? Tidak. Saya tidak suka dipanggil nama. Aku dijuluki Raja Furon. Ya sudah, aku memanggilmu apa? Raja, Baiklah, panggil aku Raja. Raja Furon. Sebenarnya saya itu tidak mau mengganggu dirimu. Sebenarnya saya datang kemari hanya untuk meminta selendang itu. Setelah itu selesai, terserah dengan kerajaan dan wilayahmu. Sudah kukatakan, aku menginginkan darah bidadari tersebut. Dengarkan Furon. Kita bicara baik-baik saja. Karena saya tidak mau menggunakan kekerasan denganmu. Tidak. Kenapa kamu mundur-mundur? Kenapa kamu mundur-mundur? Itu di sana ada jurang. Nanti kamu keblosok ke jurang bagaimana? Furon memiliki kekuatan yang sangat hebat. Memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ya, aku ingin mencoba bertarung denganmu. Lancang sekali dirimu. Memangnya seberapa kuatnya dirimu? Furon, dengarkan saya. Kalau saya bisa mengalahkanmu, apa kau akan memberikan itu dan menerima kekalahanmu? Baik, Dan- akan kutantang dirimu. Kamu akan tunduk kepadaku dan bertobat? Baik, saya siap menerima. Oke, kalau begitu, apakah kau sudah siap? Tentu siap. Jin Furon yang sangat kuat. Ya, sebaiknya kau pasang kuda-kuda yang paling kuat. Saya tidak usah pasang kuda-kuda. Kau yakin? Yakin, Oke, kalau begitu. karena Furon dan Furon yang paling kuat. Tidak ada yang lain melainkan Furon, Raja Furon. Ya. Hati-hati, Kang Mas. Tidak apa-apa Mbak Wulan. Hanya menyelesaikan jin seperti ini cukup dengan kentut saya sudah lebur sebenarnya. Jangan ikut bicara, wahai bidadari. Darahmu yang kuinginkan. Kamu akan mati di tanganku. Hati-hati, Kang Mas. Aku takut Kang Mas terluka. Dan ini Tidak apa-apa Mbak Wulan, tenang saja. Makhluk,
Furon, kamu sudah cukup bicaranya. Bersiap-siap, pasang kuda-kuda. Nanti tahu-tahu kamu serang, saya serang kamu langsung geludak kan nggak asik, pertarungan tidak ada. Lancang sekali diri. Oh, tidak percaya. Apa-apaan ini manusia? Turun kau. Tubuhmu berat. Bagaikan gunung. Nah, kan tadi kan saya sudah ngomong, kamu untuk pasang kuda-kuda. Kurang ajar. Kan saya sudah ngomong. Kamu mau nyerah atau tidak? Tidak. Kamu tidak mau nyerah. Turun. Kau curang. Lo curang bagaimana? Saya kan sudah ngomong, kamu untuk siap-siap pasang kuda-kuda. Manusia. Sebenarnya kamu siapa? Tubuhmu berat seperti gunung. Sebenarnya karena kamu tuh kurang makan sayur. Kamu tuh harusnya ikut program MBG. Biar kamu tuh dapat sayur-sayuran. Kuat. Kuat kan menurutmu? Lah kamu menggendong saya saja untuk berdiri tidak sanggup, kamu mengatakan kuat. Ini baru kali ini aku. Makanya kamu kalau Orang beratnya kayak gunung. sekarang pilihanmu cuma menyerah atau lebur. Tidak. Tetap tidak. Aku menginginkan darah bidadari. Artinya kamu tidak mau menyerah, Tidak akan menyerah. tidak mau bertobat, Tidak segampang itu. tidak mau bertobat. Tidak. Baiklah, berarti kamu lebih memilih diliburkan. Lebih baik kita tarung. Lah ini kan sudah bertarung, kamu sudah kalah. Tidak. Furon belum kalah. Oh, kamu belum kalah. Nanti kalau saya kentut kamu meledak ini loh. Baiklah. Kamu maunya bagaimana? Sekarang kamu sudah kalah. Aku menginginkan darah bidadari. Bagaimana? Menyerah atau tidak? Baiklah. Baiklah manusia. Aku menyerah. Baik, aku sudah kalah manusia. Bagaimana? Dia mau kalah? Bagaimana? Manusia. Saya tidak segampang itu untuk menyerah. Apalagi bersujud kepada dirimu. Oh, saya kan tidak menyuruh kamu untuk bersujud. Saya hanya menyuruh kamu bertobat dan mengembalikan selendang itu kepada kami. Kau mati manusia. Hati-hati Kang Mas. Tidak apa-apa, Mbak Wulan. Tenang saja. Dirimu juga akan mati bidadari. Makhluk seperti ini tidak sulit untuk meleburkannya. Kang Mas, sebenarnya Kang Mas manusia atau bukan? Kesaktian Kang Mas ini sangat luar biasa. Wulan baru pernah melihatnya. Ya, manusia, Mbak Wulan, tenang saja. Tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Kang Mas, itu selendang Wulan Kang Mas. Biar Wulan pakai, biar Kang Mas tahu siapa Wulan. Oh iya, lupa ini Mbak Wulan. Silakan. Oh, mau dipakai? Silakan. Oh, mau ke situ? Ya udah nggak apa-apa. Mbak Wulan di depan nggak apa-apa. Oh, ini kok berubah ya? Astagfirullahaladzim.
Ini sebentar. Allah Akbar, ini bentar teman-teman, ini kok berubah ya? Saya agak bingung ini. Sebentar lur, saya agak ngeblank ini kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kan tadi ini bulan nggak kayak gini, kenapa jadi seperti ini? Inilah wujud bulan yang sesungguhnya, Kang Mas. Hah? Ini wujud Mbak Wulan? Iya betul, Kang Mas. Waduh. Sebentar, sini dulu, sini, Mbak Wulan, sini dulu. Ya, coba duduk di situ dulu. Saya masih bingung ini saya. Kok bisa beda ya? Mbak Wulan, duduk dulu nggak apa-apa, duduk. Ya jongkok nggak apa-apa. Kok berubah jadi kayak anak kecil ya, teman-teman? Katanya kan usianya kemarin itu berapa ya? 26 tahun habis ya? Mohon maaf, Kang Mas. Bulan tidak menunjukkan wujud asli bulan. Karena di bumi banyak makhluk jahat. Oh, begitu. Pantesan. Karena kalau bulan menunjukkan wujud asli bulan, seluruh jin akan mengetahui siapa bulan sebenarnya. Oh, begitu ternyata. Kang Mas, terima kasih banyak sudah membantu untuk mengembalikan selendang bulan. Iya, Mbak Wulan, tidak apa-apa. Saya sih, ya apa yang bisa membantu, karena saya yakin Mbak Wulan itu bukan makhluk jahat atau bidadari jahat. Kang Mas, apakah Kang Mas mengizinkan saya kembali ke Kayangan? Ya, mengizinkan ataupun tidak kan tetap di bumi bukan tempat yang aman untuk Wulan. Jadi mungkin sebaiknya Wulan kembali ke Kayangan saja. Apa Kang Mas tidak ingin bersama Wulan? Ya bukan begitu sih Mbak Wulan. Soalnya kan kita berbeda. Mbak Wulan adalah bidadari yang tempatnya di Kayangan, dan Kang Mas ini hanyalah manusia biasa yang tempatnya di bumi. Tapi untuk manusia sehebat Kang Mas, sudah pantas bersama Wulan. Iya, tapi kan kita berbeda kodrat. Nanti kalau kita bersama itu menyalahi kodrat namanya. Kang Mas, sebenarnya Wulan masih ingin bersama Kang Mas. Ya tidak apa-apa kalau Wulan masih ingin bersama Kang Mas. Tapi apa tidak apa-apa? Kiranya apa diperbolehkan Wulan ikut bersama Kang Mas? Ya ini bukan masalah diperbolehkan atau tidak Mbak Wulan. Soalnya kalau Mbak Wulan ada di bumi, pasti akan banyak jin, iblis, atau makhluk-makhluk lain yang akan memburu Mbak Wulan untuk kepentingan mereka. Benar juga Kang Mas, tetapi Wulan masih ingin bersama Kang Mas. Iya, gimana ya? Saya bingung ini. Ini teman-teman penonton gimana nih lur? Saya bingung ya. Soalnya kalau Mbak Wulan ikut sama saya, pasti akan merepotkan juga, karena pasti banyak makhluk-makhluk yang ingin merebut Mbak Wulan dari saya, bahkan mungkin untuk memanfaatkan dengan kepentingan mereka. Seperti itu loh sedulur. Aduh, ya begini sajalah. Mbak Wulan mendingan kembali, ya anggap saja kita tidak pernah kenal, daripada nanti mengganggu pikiran saya, mau pikiran Mbak Wulan juga. Apa Kang Mas yakin benar-benar tidak ingin bersama Wulan? Ya harus yakin, harus belajar untuk yakin, karena kita berbeda. Dan Kang Mas juga ya menerima kok kenyataan ini meskipun pahit gitu loh. Baiklah Kang Mas, agar Kang Mas bisa mengingat Wulan, Wulan akan memberikan sesuatu. Waduh Mbak Wulan, sebenarnya Kang Mas tidak menginginkan hal seperti itu. Kang Mas bisa membantu Mbak Wulan kembali aja, itu sudah alhamdulillah. Kang Mas tidak mengharapkan apapun dari Mbak Wulan. Tapi Wulan ingin selalu diingat Kang Mas. Ya tidak apa-apa sih, memang Mbak Wulan ingin memberikan apa sama Kang Mas.
Tunggu sebentar, Kang Mas. Ini, Kang Mas. Apa itu, Mbak Wulan? Ini adalah darahku, Kang Mas. Hah? Darah? Waduh. Buat apa Mbak Wulan memberikan darah untuk Kang Mas? Darahku memiliki aroma yang tidak akan pernah ada di bumi ini. Ketika Kang Mas menggunakan, Kang Mas akan mengingat Wulan. Waduh, luar biasa. Kang Mas, terimalah ini. Baunya Masya Allah, baunya luar biasa sekali. Luar biasa. Wangi harum. Terima kasih banyak Mbak Wulan. Ini akan saya simpan. Kang Mas, jaga baik-baik. Karena jika makhluk di bumi mengetahui, mereka akan merebut dari Kang Mas. Oh, nggih. Siap, Mbak Wulan, siap. Terima kasih banyak. Kang Mas, Wulan izin kembali ke Kayangan. Ini Mbak Wulan benar-benar akan kembali ke Kayangan, meninggalkan saya. Aduh, teman-teman. Ini Mbak Wulan mau kembali ke Kayangan ini dulu sebentar. Kang Mas, jaga diri baik-baik. Terima kasih atas bantuan Kang Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tinggal saya pulang berarti. Ini Mbak Wulan sudah kembali ke Kayangan, teman-teman. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua sedulur Bacar Misteri dimanapun berada yang sudah selalu support dan memantau, mendoakan perjalanan kami, saya bersama Mbak Wulan, dan saya Rais Prasetyo. Apabila ada tutur kata, perbuatan, tingkah laku, atau mungkin teman-teman yang nonton, teman-teman yang komen, barangkali nggak kebaca dan nggak tersapa, mungkin itu termasuk daripada kesalahan dan dosa di mata panjenengan. Dari lubuk hati yang terdalam, saya Rais Prasetyo, mohon maaf yang sebesar-besarnya sedulur, karena tidak lain tidak bukan, saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tempatnya dosa. Insya Allah kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya, ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya mohon izin dulu untuk pamit. Kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.